Silahkan duduk. Baik Pak, terima kasih. Bagaimana kabarnya hari ini, Edil? Alhamdulillah cukup baik Pak. Ya, cukup baik ya. Ya Pak. Oke, terima kasih ya Edil sudah datang ke ruang BK pada siang hari ini bertatap muka langsung dengan Bapak. Edil ini kelas berapa? Sebenarnya kelas berapa? Sekarang sudah kelas 12 Pak, di kelas 12 MIPA 1. Ya, kelas 12 MIPA 1. Kalau boleh tahu, Edil ini kalau sepulang dari sekolah biasanya ngapain aja sih di rumah? Kalau pulang sekolah biasanya saya cuma main HP atau tidur siang saja Pak, tidak ada aktivitas khusus. Oke, tidak ada aktivitas khusus ya. Nah, baik, pada siang hari ini kita akan melaksanakan yang namanya konseling individual. Nah, Bapak akan menjelaskan sedikit apa sih itu konseling individual itu. Jadi konseling individual itu lebih kepada kita saling sharing-sharing, cerita-cerita, di mana cerita-cerita itu bertujuan untuk mengatasi keluh kesah dari apa yang ingin utarakan itu. Sebelumnya, apakah Kak Aidin sudah mengerti? Sudah Pak. Ya. Nah, di dalam proses konseling itu ada aturan-aturan yang harus kita penuhi. Yang pertama itu ada keterbukaan dan yang pertama itu ada kesukarelaan dan ada juga keterbukaan. Saya tanya dulu, apakah Edil sukarela datang ke sini atau disuruh misalnya? Tidak Pak, saya kesini dengan Sukarela ya? sendiri. Ya, sukarela ya. Nah, kemudian yang kedua ada keterbukaan. Keterbukaan itu artinya Edil harus menceritakan, harus terbuka, menceritakan seluruh masalahnya kepada Bapak agar Bapak dapat mengerti dan membantu Edil permasalahannya. Mengerti ya? Mengerti Pak. Oke. Kemudian yang ketiga ada juga yang namanya kerahasiaan. Nah, jadi seluruh proses pembicaraan kita, apa yang nanti kemukakan itu tidak ada orang yang tahu, hanya kita berdua saja yang mengetahui hal tersebut. Jadi Edil ini nggak usah sungkan-sungkan, nggak usah malu-malu untuk menceritakan permasalahannya. Mengerti ya? Ya Pak. Insyaallah diusahakan. Ya, dalam proses konseling itu juga kita punya kontrak waktu. Nah, jadi proses konseling kita ini dibatasi oleh suatu waktu. Nah, Bapak ingin tanya nih kepada kira-kira berapa waktu yang Edil dibutuhkan untuk berbicara pada sesi hari ini? Terkait waktunya Pak, mungkin saya butuh waktu 30 sampai 40 menit Pak. Oke, 30 sampai 40 menit. Nah, jadi 30 sampai 40 menit itu kita gunakan sebaik mungkin untuk berbicara nantinya ya. Nah, konseling kita ini kan merupakan proses. Jadi bisa saja kalau misal di dalam 30 menit ke depan Edil masih ada ingin diceritakan atau masih ada, maka kita ketemu lagi minggu depannya. Nah, seperti itu. Tapi mudah-mudahan dengan 30 menit ke depan itu ada suatu yang dapat meringankan, mengentaskan masalah dari Edil. Oke ya? Ya Pak. Apakah Edil sudah siap melakukan konseling? Insyaallah siap Pak. Nah, oke, baik. Tadi kan kita sudah berbicara mengenai asas-asas, kontrak waktu dan kesiapan. Nah, untuk lebih menghargai waktu 30 menit itu mungkin saya persilahkan Edil untuk menceritakan atau menjelaskan kepada Bapak apa sih yang menjadi masalah sehingga Bapak bisa nanti memberikan bantuan kepada Edil. Baik Pak. Jadi ini masalah saya sebetulnya merupakan masalah yang umum terjadi Pak. Ya. Tapi saya rasa ini merupakan suatu masalah yang sangat besar bagi saya. Ya. Jadi masalah saya Pak, saya ini kan suka bermain game dan bahkan sudah kecanduan bermain game. Dan buruknya itu saya suka menghambur-hamburkan uang atau menghabiskan uang hanya untuk keperluan game itu. Dan bahkan saya pernah Pak menggunakan uang yang diberikan oleh ibu untuk yang harusnya untuk keperluan sekolah, tapi saya gunakan untuk keperluan game atau mengikuti turnamen Pak. Nah, dan masalah lainnya Pak, ketika saya karena sering bermainnya game itu, saya sampai lupa waktu dan fokus saya untuk belajar atau mengatur waktu dalam belajar itu juga semakin berkurang Pak. Dan yang saya takutkan kan sekarang saya sudah kelas 12 dan sebentar lagi akan mengikuti ujian. Takutnya saya tidak bisa fokus belajar dan nilai saya juga bisa turun. Apalagi nanti ketika dinyatakan lulus kan akan juga mengikuti ujian tes masuk di perguruan tinggi. Dan saya harap
saya betul-betul bisa mempersiapkan semua itu sebelum mengikuti tes tersebut Pak. Mungkin seperti itu. Nah, oke ya, jadi Bapak sangat mengerti dan paham atas apa yang Edil rasakan. Memang masalah yang Edil katakan ini ya cukup rumit. Nah, banyak problem-problem yang tadi Bapak dengarkan. Nah, tapi Bapak menangkap 3 poin utama dari apa yang Edil sampaikan. Yang pertama itu orang tua bukan kurang setuju, tapi orang tua tidak mendukung memang ya, orang tua tidak mendukung perilaku bermain game online Edil. Kemudian yang kedua, Bapak tadi menangkap bahwa Edil sering menghamburkan uang atau membelikan uang seharusnya keperluan sekolah untuk gamenya tersebut. Nah, kemudian yang ketiga, dampaknya Edil ini kurang fokus dalam belajar karena selalu begadang misalnya dalam bermain game online sehingga mempengaruhi belajarnya Edil. Nah, dari ketiga poin tersebut, nah kira-kira yang mana nih masalah yang menurut Edil yang paling mengganggu, yang paling Edil pikirkan, dan yang paling Edil ingin selesaikan? Kira-kira yang berapa? Sebenarnya semua sih sangat penting Pak, tapi Ya, Pak. menurut saya untuk saat ini yang sangat penting itu di poin ketiga Pak, terkait hilangnya fokus belajar. Karena kan seperti yang saya katakan tadi bahwa saya akan mengikuti ujian, jadi saya betul-betul harus mempersiapkan diri dan bisa membagi waktu belajar Pak. Oke, jadi Edil memilih nomor 3 karena pertimbangan bentar lagi mau ujian, jadi harus Iya, Pak. fokus. Nah, kalau begitu kita fokuskan saja pembicaraan kita pada 30 menit ini tentang permasalahan yang ketiga itu, fokus belajar karena selalu begadang. Ya, oke ya. Baik, Bapak sekarang ingin bertanya kepada Edil. Kira-kira tingkat kecemasan atau tingkat permasalahan Edil yang rasakan sekarang terkait masalah game online tersebut, skalanya berapa? Kalau Bapak kasih skala 0 sampai 10, di mana skala 0 merupakan terendah dan 10 paling tinggi. Kira-kira rentannya Edil ini perasaannya berada di nomor berapa sih? Kalau menurut saya sih Pak, mungkin sudah sangat tinggi, sekitar skala 8 poin Pak. Nah, 8 ya. Waduh, cukup tinggi ya. Iya Pak. Baik, Bapak sangat memahami dan mengerti apa yang Edil utarakan. Karena memang ini menjadi suatu problem utama. Bukan hanya Edil yang merasakan, tapi banyak kok anak muda yang di luar sana kecanduan game online. Tapi Bapak yakin Edil ini merupakan salah satu bagian dari orang yang kecanduan game online tapi punya semangat untuk keluar dari masalah ini. Edil ini luar biasa. Yes, mantap ya untuk Edil. Nah, tadi Edil juga menceritakan bahwa pikiran Edil ini kacau, tidak fokus, sulit mengatur waktu. Nah, kira-kira ingat-ingat deh dulu, pernah nggak sih atau pernah ada suatu kejadian atau pengalaman di masa lalu Edil ini merasa di posisi kalau sebenarnya Edil ini bisa berubah atau keluar dari masalah. Artinya Edil punya masalah tapi Edil bisa keluar dari masalah itu. Ada nggak satu pengalaman? Masalah yang pernah terjadi sebelumnya ya Pak? Ya. Kalau masalah sebelumnya, pernah Pak, dulu waktu SMP kelas 3 Ya. saya sempat merasakan masalah, itu sering bolos sekolah Pak. Nah, boleh sekolah. Iya Pak. Dan itu biasanya kan dipengaruhi oleh pergaulan Pak. Oh, bolos sekolah ya. Pas SMP. Nah, Iya, Pak. Bapak tanya, kalau boleh tahu, kenapa bisa Edil terbebas atau sudah mengurangi lagi perilaku bolosnya itu? Karena saat itu Pak, saya kan berpikir bahwa saya sudah kelas 3 dan saya sebentar lagi akan naik ke jenjang SMA. Jadi saya berpikir bahwa kan saya sudah akan beranjak ke usia yang bisa dibilang Dewasa ya? Dewasa Ya. ya Pak. Jadi saya berpikir ketika saya terus bolos kuliah, bolos sekolah, tentunya akan berpengaruh nanti ke keseharian saya di sekolah SMA itu Pak. Ya. Nah, itu artinya Edil ini punya potensi untuk menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang Edil rasakan. Nah, bagaimana dengan masalah yang ini? Apakah Edil punya solusi?
Kalau untuk masalah ini kayaknya agak rumit Pak, apalagi kan ketika kita sudah betul-betul kecanduan dalam bermain game online, kita sering lupa waktu Pak. Dan bahkan ketika saya berusaha untuk meninggalkan hal tersebut, rasanya sangat sulit Pak, sehingga saya bisa kembali untuk memainkannya lagi dan bahkan sampai larut malam gitu Pak. Oke, jadi sangat sulit ya. Iya Pak. Oke ya, Bapak mengerti dan paham apa yang Edil katakan, bahwa sesungguhnya sangat sulit menurut Edil, rumit menemukan solusi dari permasalahan yang Edil alami sekarang. Nah, setelah tadi Edil berceritakan bahwa game online ini membuat Edil kurang fokus, kepikiran karir selanjutnya, kepikiran mengatur waktu. Tapi coba deh Edil bayangkan, jika tiba-tiba ada suatu keajaiban begitu, ada suatu keajaiban di mana keajaiban tersebut bisa mengurangi perilaku bermain game online Edil. Nah, kira-kira kalau keajaiban itu datang, apa dampak atau apa yang terjadi pada diri Edil menurut Edil? Menurut saya Pak, ketika masalah itu keajaiban tiba-tiba menghilang begitu Pak, saya rasa mungkin saya bisa lebih fokus untuk belajar Pak, mempersiapkan ujian nantinya. Kira-kira apa lagi? Selain itu tentunya Pak, saya bisa mengurangi pemborosan biaya yang sia-sia. Oke. Apalagi kira-kira? Saya harap nantinya bisa mempersiapkan Kelulusannya? tes, iya Pak, Ya, tes masuk mendapat nilai yang memuaskan dan bisa mempersiapkan tes masuk ke perguruan tinggi nanti Pak. Oke. Baik, tadi kan kita sudah berandai-andai, misal ada suatu keajaiban, yang mengubah hidup Edil. Nah, tentu keajaiban itu tidak datang begitu saja. Edil perlu ketahui ini. Nah, untuk membuat andai-andai tersebut, membuat keajaiban tersebut menjadi kenyataan, tentu ada aksi yang harus dilakukan itu berupa. Nah, tadi Bapak menawarkan kira-kira apa solusi dari Edil, tapi Edil bilang sulit untuk mencari solusi. Nah, kali ini Bapak akan memberikan solusi-solusi untuk Edil terkait masalah yang tadi tersebut. Nah, menurut Bapak sendiri sih, yang pertama, Edil yang perlu harus dilakukan, yang pertama, Edil bisa menanamkan ke diri sendiri kalau Edil bisa berubah. Nah, Edil bisa berubah, menanamkan diri sendiri. Caranya seperti apa? Banyak sekali caranya. Edil bisa nonton video di YouTube, video motivasi, karena banyak kok di YouTube video-video motivasi bagaimana perubahan kecil dapat memberikan dampak besar bagi diri kita. Nah, kemudian yang kedua, kalau menurut Bapak, nah, Edil harus membuat list atau jadwal bermain gamenya. Nah, jadi begini, Edil buat list jadwal bermain game dalam satu minggu. Misal dalam satu minggu itu Edil hanya bermain game selama 3 hari. Nah, tentukan juga jamnya, jam berapa, durasinya berapa, dan itu harus komitmen Edil lakukan. Kemudian yang ketiga, menurut Bapak, nah, langkah paling ampuh kalau Bapak sih ya hapus saja itu game online-nya. Nah, kira-kira menurut Edil dari ketiga solusi-solusi yang Bapak tawarkan, yang mana nih kira-kira yang Edil sanggup lakukan? Kalau saya sih Pak, mungkin dari poin 1 dan 2-nya tadi masih bisa saya lakukan, tapi untuk poin ketiganya mungkin agak rumit Pak. Soalnya ketika kita menghapus langsung game online-nya, tentunya kan akan kita rindukan, dan akan mudah kita install kembali, dan ini kan jadi ketika kita sudah merasa merindukannya lalu memainkannya kembali, maka perasaan untuk bermainnya itu bahkan bisa lebih lama Pak. Oke. Ya, oke, Bapak sangat mengerti, karena memang menghapus download itu ya pilihan paling sulit untuk kita lakukan, karena zaman kita sudah terbiasa, masa langsung harus dihilangkan begitu ya. Iya Pak. Oke. Nah, tadi Edil memutuskan untuk memilih nomor solusi yang kedua dan ketiga, tapi Bapak tekankan di sini untuk memilih nomor 2. Jadi selepas dari sini Bapak punya titipan kepada Edil, di mana 1 minggu ke depan Edil mempersiapkan membuat list jadwal bermain game online-nya, di mana disesuaikan waktunya. Misal kalau minggu ini 1 minggu penuh bermain, maka minggu depan dibuatkan 3 hari, apakah 2 hari, dan durasinya juga misal 5 jam kah, atau 2 jam, atau 30 menit dalam sehari. Dan itu harus dilakukan
oleh Edil dan menjadi PR bagi Edil untuk kedepannya. Apakah Edil paham? Paham Pak, insya Allah nanti saya akan usahakan untuk buat jadwalnya Pak. Ya. Kira-kira sanggup? Insya Allah usahakan Pak. Oke. Ya, baik. Karena tadi kita sudah berbicara banyak ya. Mungkin Edil bisa kembali lagi ke kelasnya, mungkin menenangkan pikirannya. Dan jangan lupa mengerjakan titipan dari Bapak. Pekan depan kita ketemu lagi di jam yang sama, pada hari yang sama. Dan jangan lupa dikerjakan karena Bapak akan menagih bagaimana progres dan komitmennya ke depan. Siap ya? Insya Allah Pak. Baik Pak, sebelumnya terima kasih banyak Pak atas solusi-solusi yang telah diberikan. Iya. Semoga saya bisa Mengerjakan, menjalankan ya. solusi yang diberikan dan bisa komitmen dengan untuk berubah menjadi lebih baik lagi Pak. Oke, semangat ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Saya pamit. Ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Edil, silahkan duduk. Ya, Pak, terima kasih Pak. Bagaimana kabarnya Edil? Alhamdulillah sudah baikan Pak. Oke, itu terlihat dari raut wajahnya ya. Bagaimana dengan titipan tugas Bapak minggu lalu? Oh, jadi alhamdulillah sudah saya kerjakan Pak. Ya. Ini bisa dicek Pak. Oke. Jadi untuk Lengkap jadwalnya ya itu dengan ya, Pak. listnya, jadwalnya. Untuk jadwalnya itu Pak, saya bermain game hanya di hari weekend dengan malam Kamis saja Pak. Ya. Dan itu pun kadang saya mainnya sudah teratur tidak lebih dari 2 jam Pak. Oke, bagus sekali Edil. Dilihat dari laporan Edil, usaha yang bagus. Namun Bapak harap jangan berhenti sampai di situ. Tingkatkan terus. Kalau bisa 1 minggu sekali saja. Nah kan tadi 1 minggu 3 kali. Kalau bisa minggu depannya 1 minggu saja. Minggu depannya lagi tidak usah main. Nah tadi ada yang unik nih. Tadi Edil memilih malam Kamis. Kenapa Edil memilih malam Kamis? Bisa diceritakan? Kalau malam Kamis itu Pak, kan di hari Kamisnya jadwal mata pelajaran saya itu mata pelajaran ringan-ringan saja Pak, kayak olahraga dan keterampilan. Ya. Jadi malamnya itu saya kadang masih gunakan waktu Jadi untuk digunakan ya. sedikit begadang Pak. Karena besoknya nggak terlalu kita di sekolah. Iya, Pak. Wah mantap. Nah setelah Edil membuat list, melakukan list tersebut selama seminggu, kira-kira perubahan apa yang dialami? Alhamdulillah Pak, setelah adanya menjalankan saran Ya. dari Bapak, yang pertama itu tentunya jadwal begadang saya semakin berkurang Oh, ya. Pak. Kemudian saya juga bisa lebih mengatur waktu belajar saya untuk mempersiapkan ujian nantinya Pak. Dan sekarang saya juga sudah bisa mengejar ketertinggalan tugas-tugas yang Ya. saya kerjakan Pak. Oke. Mantap sekali ya. Edil, tapi Bapak harap jangan sampai di situ saja. Artinya komitmen ini ditingkatkan, jangan stuck sampai di sini saja ya. Bapak akan bertanya lagi nih. Kan pertemuan awal dulu Bapak menanyakan kadar perasaan Edil. Nah, pertanyaan yang sama, kira-kira setelah Edil melakukan saran dari Bapak, membuat list dan mengikuti list tersebut, kira-kira perasaan Edil sekarang terkait masalah ini di nomor berapa? Sama, nomor 0 sampai 10. Kira-kira sekarang nomornya berapa kecemasannya? Kalau sekarang menurut saya sudah agak rendah, di sekitar 3 sampai 4. Alhamdulillah, mantap ya. Bapak ingat pertemuan minggu lalu Edil bilang 8. Wah, itu sangat tinggi. Tapi ada perubahan yang sangat signifikan dari 8 ke 4. Nah, kan sekarang sudah menurun. Itu semua karena usaha dan kerja keras yang Edil lakukan. Seperti itu. Nah, mungkin cukup ya pertemuan kita. Atau minggu lalu, minggu depan masih ada kira-kira mau dibicarakan terkait ini. Saya kira kurang enggak ya, karena tadi sudah peringkat, skalanya juga menurun. Nah, di sesi akhir ini Bapak harap Edil mempertahankan, minimal mempertahankan apa yang Edil capai dalam waktu minggu ini. Dan Bapak harap ditingkatkan. Tapi kalau Edil belum bisa tingkatkan, minimal dipertahankan. Ya, karena kenapa ini sangat penting untuk Edil ke depannya. Dan yang terpenting, mudah-mudahan Edil lancar ujiannya, lulus dari sini,
dan yang paling penting itu harus lolos di universitas impian. Amin Pak. Siap ya? Insyaallah Pak. Oke. Selamat sukses ya untuk Edil. Ya Pak, sebenarnya terima kasih banyak ini Oke, Pak atas terima kasih. segala Ya, sama-sama bimbingan juga. yang telah diberikan, dan semoga Bapak juga selalu diberi Amin. kesehatan, diberi kekuatan, dan bisa membantu teman-teman yang lain juga Ya. dalam menyelesaikan masalahnya Pak. Siap, siap. Sukses Terima Edil kasih ya. Pak. Iya, Pak. Saya pamit. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Oke.